Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Marilah kita awali majelis ilmu kita ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, yang sudah kita lakukan pagi hari ini, semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan barokah sholat subuh ini kita semua diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, mendapatkan kemudahan atas semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, kuatkan iman Islamnya, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, istiqomah ibadahnya, mudah-mudahan nanti kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan manuver-manuver orang musyrik Quraisy dalam menghadang dakwahnya Rasulullah. Dan hari ini kita akan membaca tentang ada ide untuk menghabisi Rasulullah, ide untuk membunuh Nabi. Setelah negosiasi tidak berhasil, setelah menghadang kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kemarin tidak berhasil, kemudian mendatangi siapa paman Nabi Abu Thalib, 2 kali negosiasi tidak berhasil. Masya Allah. Padahal apa Bapak Ibu sekalian, padahal kekuatan orang-orang musyrik itu lebih banyak, dananya juga lebih banyak. Jadi pasukannya lebih banyak, uangnya juga lebih banyak, tapi tidak bisa menggeser sedikit pun Nabi SAW bersama sahabatnya yang cenderung jumlahnya sedikit, kemudian dananya juga sedikit. Ini apa pelajaran yang membuat Nabi kuat ini? Jumlahnya banyak, tidak. Kemudian dananya banyak, tidak. Yang membuat Nabi kuat ini adalah azam, bukan anaknya satanan ya. Kekuatan hati, keteguhan hati membuat Nabi kuat. Makanya ada ayat kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak biidznillah, karena izin Allah. Ternyata kekuatan hati itu Pak, walaupun diserang bagaimanapun, kalau hatinya kuat, ya pasti tidak bergeser. Persis sholat subuh ini, panjenengan hati ini kuat Bapak. Walaupun halangan rintangan sholat subuh, gerimis budal, zamannya gerimis sudah terus budal.
bukan aktsara amwal, bukan banyaknya harta, wa aqwa jisman, dan bukan kuatnya fisik, tapi sesungguhnya kebaikan itu akan terwujud karena keteguhan dan kekuatan hati. Jadi pelajaran kalau ngeten ponakan niku nangis-nangis mondok njaluk mulih. Kula mboten kerasa teng pondok, wis mboten cocok karo kanca teng pondok. Ibune bingung kono kula, apa niki Ustaz? Mondok itu ujian, kaya perang. Kalau ceritanya mondok itu enak besok kowe nek wis lulus teko pondok. Dan ujian itu ada. Kalau pindah mau pindah, mboten usah boyo pindah. Kowe nek pindah pondok, kok pondok ae nang pondok sing anyar iku ya ana ujiane. Itulah ujian kehidupan. Sabar no, kuat no. Insya Allah berhasil. Hasil kowe enak kowe. Tapi kalau nyuwun coba. Kalau dia tak mau azab mau coba. Pokoknya sabar. Kowe nanti pindah pondok, ujiannya pondok. Memang itu ujian menuntut itu. Tidak ada orang mau baik itu tidak diuji sama Allah. Wis kuat-kuat saji. Nomor loro, kowe wis pokoke sinau ngaji, ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal sembarang kali. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, lali apa sing kanca-kanca sing ganggu-ganggu lah. Nek awakmu gak sibuk ngaji, gak sibuk ngapalno, ya itu sibuk mikir wong-wong itu. Makanya orang baik itu kalau difitnah dia akan tenang. Kenapa? Karena dia menyibukkan dengan sesuatu yang positif. Hati itu disibuk non positif, negatif hilang. Tapi ini negatif terus, positif hilang. Nah negatif sama positif enggak bisa kumpul. Sabar. Yo, sabar ya, Dewa. Tapi kalau nyuwun kiriman sing lah ternyata kok kirimannya kurang. Tak warap. Wong tuane kiriman sing akeh anakmu. Ya Allah, ada orang berbuat baik kok gak kalau diuji. Dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya? Ada orang yang mau naik kelas tapi gak ada ujian. Bagaimana orang itu bisa menentukan kalau kita sudah layak untuk naik kelas kalau gak diuji? Nah, ujian itu nang pondok ya bodoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang Quraisy ini gagal 2 kali negosiasi kepada Abu Thalib untuk mempengaruhi beliau, gagal. Akhirnya mereka bersikap keras, bengis, bahkan jauh lebih keras daripada sebelumnya. Tiba-tiba muncul ide di kepala para taghut mereka untuk menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakainya Muhammad, mari urusan mati. Jadi Nabi mati kayak beres. Tetapi justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu semakin mengokohkan posisi Islam dengan masuknya 2 pahlawan Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Hamzah ini seperti yang kita tonton di film itu Pak ya. Performnya itu koyok napa jenenge sangar ngoten Pak ya. Cara ketua preman yang Mekah Hamzah. Kemudian Umar bin Khattab. Jadi sebelum Hamzah dan Umar masuk Islam, di posisi Islam ini lemah. Tapi setelah 2 orang ini masuk, jadi menjadi amunisi dan kekuatan baru. Nah, ada salah satu cerita bentuk kebengisan mereka terhadap Rasulullah itu apa? Suatu hari namanya Utbah bin Abu Lahab.
Utbah bin Abu Lahab. Abu Lahab itu pamane Nabi. Berarti Utbah ini kenapa? Nah, Abu Lahab itu pamane Nabi. Duwe anak jenenge Utbah. Berarti Utbah ini apa? Sepupu. Sepupu ini pada cara mriki misanan. Utbah ini misanan Nabi. Nah, Utbah ini menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam. Kemudian yang mendekati lalu bertambah dekat lagi. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau, meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Jadi datang kepada Nabi, mencela Rasulullah, kemudian merobek baju Rasulullah, meludah di depan Rasulullah. Cuma ludahnya nggak sampai. Kemudian beliau berdoa saat itu, ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu. Dicolahnya mugo-mugo dicokot asu. Nabi itu begitu. Mungkin lagi namanya apa ya? Wis kuat berdoa. Dan doa beliau benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Utbah ini pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam, tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya Az-Zarqa, tiba-tiba ada seorang singa yang berkeliling di sekitar mereka, dan Utbah ini berkata, celaka saudaraku, demi Allah singa itu akan mencaplokku seperti doa yang dibaca Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Syam. Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepala Utbah sampai meninggal. Meninggal kalusan sampai bokok. Dongane Nabi itu anjing sing teko singa. Saya ini begini loh, panjenengan ini jangan remehkan doa-doa orang yang terzolim. Doanya Nabi di Mekah sekitar 1 bulan, tapi dikabulkan oleh Allah di Syam di bulan berikutnya. Jadi doa itu selalu terikat dengan apa? Tempat dan waktu. Doanya sekarang di Oasis, misalkan, ternyata dikabulnya apa di mana? Minggu depan di The Green Taman Sari. Hati-hati. Makanya orang Ciloko itu kan ada 2. Karena memang ujian dari Allah murni, ya, untuk menguji imannya, menguji kesabarannya. Nomor kali Ciloko itu karena doa orang-orang yang pernah dia zalimi itu dikabul oleh Allah. Di antara 10 doa yang mustajabah itu adalah dakwatul madlum, doa orang yang teraniaya. Hati-hati lagi. Kalau ngomongnya tadi, ngawak dulu deh. Khususnya biasanya kaitannya dengan hakul adam. Hakul adam itu urusan sesama manusia. Jangan mengambil hak orang lain sampai dia nggak terima, kemudian dia berdoa kepada Allah. Kata Nabi, doanya orang yang teraniaya ini tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Kalau dia berdoa, seluruh malaikat mengamini, dan kalau dia berdoa, arsy itu bergetar. Enak-enak liwat sepeda motoran enak nyantai, belum nang got. Ternyata nang pojokan motor sing dungan, belum yo, delok wong sak. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kan saya sering mengatakan kalau kita kena musibah, introspeksinya itu adalah, ya Allah, mungkin ini karena doa orang-orang yang pernah saya zalimi. Atau ya Allah, kula lugur ngeten iki ya mungkin pernah dosa dan maksiat yang belum tahu.
Terus yang nonton dia lelek nama awal. Jadi api-api logur, ya Allah, ini berarti saya sampai Allah. Saya ngomong yang maksiat berarti saya. Tapi kalau untuk orang lain silakan ucapkan. Pokoknya logur, bukan logur masa? Iya, itu disayang Allah. Disayang Allah. Tanda-tanda Allah itu nyayang Allah itu di logur negot itu. Jaya ini orang ini maksiat. Banyak doa-doa Nabi itu Bapak Ibu dikabul oleh Allah. Tidak di waktu itu bulan depan. Termasuk doanya kepada Abu Jahal. Itu kan doanya berapa tahun itu. Setelah berdoa baru perang Badar. Kan Nabi berdoa, ya Allah hinakan ini orang Abu Jahal, hinakan hidupnya ya Allah, dan hinakan matinya. Dan akhirnya dikabul pada saat perang Badar. Perang Badar itu Rasulullah sudah pindah ke Madinah. Dan akhirnya mati Abu Jahal itu, delosor, tubuhnya penuh dengan tusukan pedang dan tombak, dan dia diinjak kepalanya oleh seorang budak hamba sahaya. Masya Allah. Dan doa ini tidak terikat dengan ruang dan waktu, hati-hati. Kadang-kadang kita ini kan merasa apa ya, mentang-mentang itu apa? Pedang kelek. Merasa dia status sosialnya di bawah kita, di sana ini dipisui. Alah, ada orang kata berdoa. Uangnya kata berdoa, dumohonnya kata berdoa. Uangnya pindah bisa sama seneni, sama celaku, sama pisui itu. Apa namanya ada. Tapi doanya ini masih terus. Kemarin jam 10 pagi saya diminta untuk memberikan motivasi kerja kepada perusahaan EU besar di Surabaya. EU itu kan banyak perangkatnya ya, ada yang bagian ini, karyawan ratusan. Terus saya diberi kesempatan 10 menit untuk menyampaikan motivasi kerja. Saya menyampaikan 5 hal. Yang pertama, niatkan untuk ibadah. Yang kedua itu ibadah. Tapi itu akan secara ibadah kalau niatnya ibadah. Dan niat ibadah itu harus takyin. Takyin itu setiap keluar rumah niat ingsun ibadah. Tidak boleh diragukan niat. Setiap keluar rumah ibadah. Yang nomor 2, yang jujur. Jujur sekolah. Ada sisi goro ujung tak. Jadi jujur itu mendatangkan rezeki yang barokah. Tadi bohong itu pasti akan dicabut keberkahannya. Oleh akeh tapi gak barokah. Kemudian yang ketiga itu amanah. Amanah itu kerja sesuai dengan protapnya. Jangan kerjanya dijogok. Protapnya apa? Jalankan. Terus yang keempat itu jamaah. Jamaah itu sinergi. Salah satu bentuk sinerginya itu jangan meso. Kalau ada bongan kabeh menjadi kuli-kuli. Kowe misuan nang omah nang mbok jangan meso di kantor ini. Karena setiap ungkapan jelek itu akan menurunkan nilai. Aura negatifnya pasti akan datang. Terus yang kelima, angger nyambut gawe ojo ane ndonga. Menang di lo baca Fatihah minimal. Kalau bisa zikir yang bagus, zikir pagi. Jadi hidup ini memang kan ada unsur kasat matanya, ada unsur urusan-urusan boleh. Jadi rumahnya kita punya rumah. Kalau digunakan untuk meso, tukang panas kalau rumah, gak kelihatan memang panas sih. Tapi aura itu ada. Jadi orang sering marah, tukang naudzubillah sampai rumah kita dijadikan maksiat. Wis bukan ngerti. Dan dia menganggap itu biasa. Keberkahan itu akan dicabut oleh
dihilangkan oleh Allah. Sing teko itu aura negatif kabeh. Makanya Rasulullah mengatakan, jadikan rumahmu itu untuk sholat dan baca Quran, sujud kepada Allah, sholat sunnah, baca Quran, baca zikir, didayoi wong sing soleh, ya, termasuk apa soleh barang sing krono, barokah. Kata Rasulullah SAW, setiap rumah ada tamu, tamunya orang soleh, orang baik, maka tamu datang membawa rahmat bagi penghuninya, pulang membawa ampunan bagi penghuni. Kamu mana Ustaz tambah barokah. Mau Ustaz mampir ke Gria Pulau, oh barokah. Tapi yang ngono lah, ojo diambil noto. Yang ini mah gedang Korea, ambil kopi, ngono lah. Kalau nanti mau Ustaz, oh masya Allah, pulau remen jadi dengan terlalu ke Gria Pulau, masya Allah. Rojak, karena apa boleh belas, boleh nolak pulau. Kata jalan isin. Jadi ya Allah, ngambil gak boleh. Tapi kopi ambil minimal tetel itu orang. Kemudian di antara bukti bahwa para tauhid Quraisy, tauhid itu pemuja berhala, bermaksud hendak menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam hadis yang sahih dan panjang, yang inti hadisnya seperti ini, Pak, ceritanya. Abu Jahal ini pernah berkata, wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa. Dan betul tatkala dia sujud atau Nabi sujud dalam sholatnya, aku akan menimpakan batu di atas kepalanya, dan pas saat itu terlantarkanlah aku atau belalah aku. Setelah itu banyak di mana bisa berbuat apa yang terbaik untuk mereka. Rencananya Abu Jahal sudah mulai. Ini kalau pidato seperti ini, kalau zaman sekarang namanya apa? Ujaran kebencian. Karena undang-undang Abu Jahal, undang-undang ITE, ujaran kebencian. Tadi malam, beberapa malam yang lalu saya melihat, menonton dialog ya. Ya perlu Pak ya ditonton, ya TV-nya ditonton. Kalau saya sih nonton dialog-dialog itu, ada seorang ketua partai baru ya, dulunya penyanyi itu Bapak Ibu, dia berpidato dengan begitu berapi-api, mengatakan jangan milih pemimpin pembohong apa segala macam di depan presiden. Ini bahasa komunikasinya jelas, Bapak. Wong bodoh yang ngerti tidak itu maksudnya apa? Untuk menunjuk salah seorang pemimpin di Indonesia ini. Kemudian dikomentari oleh beberapa pakar. Ya karena dari awal sudah niatnya nggak bagus, statementnya juga ujaran kebencian. Akhirnya malu sendiri dengan ucapannya, dipermalukan dengan ucapan-ucapan sing dia diolok-olok, cuma mengatakan seperti ini, siapa sih saya? Wong Nabi Muhammad saja begitu baiknya, ya saya diolok-olok, dinyinyir sama orang. Pesta salah sebenarnya bergaya beres. Ini tidak boleh menyebut nama karena undang-undang ITE. Ini ada rekaman YouTube-nya, bisa jadi terus diambil, kemudian diviralkan. Oh, Samu Zaki macam-macam. Jadi jangan ngerasani, maksudnya berjeneng. Ustaz kalau saya biasa ngisi nama Masjid Baitul Jannati, inisial itu MZ. MZ apa? MZK. MZK apa? MZK. Iya kan pedok Zaki, masuk inisial ditambah-tambahin. Inisial itu lurut tok mawon, MZ teman. Bisa jadi siapa itu?
inisial lengkap. Itu loh yang inisialnya MUZAKKY gitu. Ya, nggak inisial itu ngejal. Esok paginya Abu Jahal ini mengambil batu seperti yang dia katakan. Kemudian duduk menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Jadi hendak mencelakai Rasulullah, dia itu kan bilang sama orang, seksenon, benar apa-apa, aku rewang. Dan orang-orang juga berkumpul melihat apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu itu sujud. Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Heran kabeh. Jahal ini katanya sok Muhammad waktu. Lah kok nyingkrik, gemeter, pucat. Apa Jahal? Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya, gemeter. Sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Jadi buatan kuat bahwa waktu yang untuk menyiksa Nabi itu dilemparkan. Nah, orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, apa yang terjadi? Wahai Abul Hakam, jeneng aslinya Abul Hakam bin Hisham. Anak apa? Hal apa? Terus ada Abu Jahal. Gampangannya nonton gitu. Nyelok abu kan ada sing podo. Dia menjawab, aku menghampirinya seperti kukatakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor onta menghalangi diriku dan dirinya. Demi Allah, aku tidak melihat onta itu seperti lazimnya. Onta itu moro-moro teko ae. Gak lazim. Tinggi maupun pendeknya. Onta ini yo gak dukur, gak tahu betul onta yang ini yang ngomongkan. Tidak pula taringnya sekalipun itu onta pejantan. Onta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku. Ibnu Ishaq menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika acara peristiwa itu terjadi selesai, beliau baginda mengatakan itulah Jibril. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Jadi Jibril itu yang menampakkan di matanya Abu Jahal itu seperti unta besar yang akan mencaplok Abu Jahal. Itulah perlindungan Rasulullah SAW, perlindungan Allah terhadap Rasulullah. Beberapa tayangan kemarin Bapak Ibu terkait erupsi Semeru ya, kan banyak ada rumah itu yang selamat, ada musola itu yang tidak terjamah dengan lavanya Merapi macam-macam. Ada juga orang itu yang selamat itu karena amalan-amalannya macam-macam. Ya ini memang setiap keadaan, setiap kejadian apapun musibah, Allah selalu menampakkan kebesarannya dengan segala cerita-cerita ya. Ada anak kecil yang selamat, orang tuanya itu tidak selamat. Orang wedus itu selamat, dia mati wedus itu selamat. Mungkin wedus itu sering selamatan. Banyak apa? Setiap kejadian itu pasti ada kejadian yang aneh yang tujuannya itu menampakkan kebesaran Allah. Ya termasuk yang anak perempuan itu yang viral di media sosial. Semuanya kebesaran Allah. Ada yang cerita harus pengajian ini jangan tiba. Saya merasakan kebesaran Allah. Waktu ngaji itu ada yang mengantar minuman. Dengan kebesaran Allah ada yang menjatai. Tapi itu kalau dibikin kebesaran Allah, kebesaran Allah. Kan betul nyongkon ya.
ono wong kok wis rencana kemudian pas rencananya ya bukan takdir. Kalau nyata ini kan betul terus apa menikah orang beda kadang-kadang. Walaupun biasanya ada tapi kan kadang-kadang dirasani awal atau tahu mulai kalau orang beda orang tetapnya bahkan apa boleh sampai ini loh kalau jelas. Jadi ini panitia ini supir, loh supir itu angin. Paling enak supir itu paling enak. Ada panitia itu mengundang yang namanya orang tidak mengerti ya. Kalau berbudak untuk parkiran ini di kantor ruko Surabaya. Kalau kan konfirmasi, alhamdulillah Pak saya sudah nyampe di parkiran, bisa dikondisikan. Ngomongnya, mohon maaf Pak Ustaz, acaranya batal. Padahal kantornya ngajak pulang lagi, ya gak marah di pulang, ya gak apa jenisnya apa bahasa bahasa. Ya kalau di tempat parkir boleh. Sebenarnya bukan persoalan apa ini, ya ini takdir saya. Ketemu orang model orang itu, orang betul-betul masalah. Nah, supaya bojone tetap senang, gampang Pak. Kalau mampir ke pasar buah, nanti orang buah sing api, terus tahunya oleh apa? Kilo alhamdulillah oleh buah-buah. Ya, sing ngundang lomba. Urusan saya kan bikin istri bahagia. Urusan saya bagaimana saya membangun hati saya tetap ikhlas. Urusan Dewi ya Allah. Apa urusan Dewi? Maksudnya itu kalau orang punya etika, orang punya attitude. Iya nggak tahu tapi ojo pasang parkiran gue itu omang bisa meleset. Karena orang sudah keluar dari rumah itu kan otomatis menjadi haknya untuk diperlakukan yang baik juga. Makanya ada ulama-ulama berpendapat terus putih. Orang itu kalau ada ustadz kiai yang datang menghadiri pengajian itu akadnya nopo, mari ini nopo akadnya. Nah, akhirnya disepakati sing paling apik akadnya itu untuk transport. Yai ini dalam transport. Transport itu ya pernak-perniknya itu termasuk. Kadang-kadang ngomong yai ini dalam bensin. Waktu itu bensinnya ada. Padahal tank ini kan terbatas. Dua ya, akhirnya toko omong balik mana jeruk cerigen. Bensin, jadi simpul petro. Bah, ya apa tuh bet? Nah, ya wakate loh ini kilo ya ini kalau bensin. Bensin kabeh. Enten malih ditelok ya ini teko model mobil kurang ada. Jadi situ diundang. Ya ini tanah rokok. Sama 10 juta Pak. Rokok kabeh. Kok rokok. Nah, ya omong ini panjenengan akad itu rokok. Delok ya ini tuh ya, ini Pak. Langsung dikatakan ya ini tambah tuh mas permen. Tuku permen kabeh. Jadi toko sebelah itu buang permen. Itu jenenge menjalankan sesuai dengan akad. Akhirnya kalau jadi kenapa Pak dia akad ini? Gimana ya dengan terserah dengan apa? Akad ini apa? Mau cerdas. Akad itu harus akad biasa gitu. Oh biasa mawon terserah sampean. Jadi ini kita bahas akad ini. Kena sakar pi, saya ketemu.
bensin akeh kena sakar gimana nih lagi cerita-cerita napa pernah dalam bidang perkiaian ya Allah karim enten nang Masya Allah apa nih Bapak Ibu pun makan acara wis ana apa-apa ya iki matur suwun iki Masya Allah matur suwun tadi itu loh waktu ngomong ya isi sampai kalau lagi lari Bapak Ibu tahun kancing itu betul dipanggil loh ini kenapa Pak niki tak bisa dengan sing tahun wingi ini loh kula sampai lari Pak boten hanya nih kalau niki derekaken kiai kula kalau ngundang acara ngundang ustaz ngundang kiai kayak orang bicara tapi setahun Allah dan itu kok dulu nih konten itu kan ketika langsung setahun alhamdulillah ya orang nanti setahun kalau ya alhamdulillah saya masih setahun itu saya urip sama lagi mati lah hatta lagi ini alhamdulillah kalau saya urip ini setahun kalau turun bulan mati ayo buyar itu peristiwa Abu Jahal. Kemudian perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah inilah yang mendorong Hamzah masuk Islam. Yang kemarin kita tonton itu disiksa di depan Ka'bah, ada yang melaporkan tekan oleh Hamzah langsung digibeng oleh Hamzah Abu Jahal. Tidak berani. Sekalipun begitu, ide untuk menghabisi Rasulullah SAW belum hilang dari hati orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah, berkata kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar. Pokoknya gak sabar kata Rasul. Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba muncul beliau berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan beliau mengusap hajat. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf keliling Ka'bah. Mereka berondong beliau dengan kata-kata hinaan. Dan Nabi dicecar dengan apa? Kata-kata yang menghina secara verbal ya. Kemudian aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau tatkala lewat untuk kedua kalinya. Mereka melakukan Nabi tawaf, kepeduk dihina, tawaf lagi kepeduk dihina. Dan aku mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian tatkala beliau lewat untuk ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama. Saat itu beliau berdiri kemudian bersabda, adakah kalian mendengar wahai Quraisy, demi diriku yang ada dalam genggamannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan. Kata-kata Nabi itu diingat juga sama orang-orang Quraisy. Hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri rasa takut dengan cara dianggap paling baik. Lalu berkata, pergilah wahai Abu Qasim, demi Allah engkau bukanlah orang-orang yang asing. Rasulullah ngomong itu Pak, terngiang-ngiang sehingga mereka itu ketakutan dalam hidupnya. Seperti ada burung gagak yang menyambar di atas kepala mereka. Kan ada istilahnya siksa itu ada dua ya. Ada membuat fisiknya ini terluka, ada yang membuat pikirannya ini kacau. Jadi kata-kata Rasulullah itu membuat mereka gelisah dan kacau.
Besoknya mereka berkumpul lagi dan selagi beliau muncul, mereka rembukan. Akhirnya secara serentak mereka berembuk dan mengepung beliau. Dan di antara mereka memegang jubah beliau ada Abu Bakar sampai beliau. Kemudian Abu Bakar menangis sambil berkata, apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata Rabbku adalah Allah? Baru kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Amr berkata, itulah kondisi paling keras yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan diriwayatkan juga dari Urwah bin Zubair, dia berkata, aku berkata kepada Amr bin As, sampaikanlah kepadaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy kepada Rasulullah. Dia menjawab, tatkala Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'ayth, lalu dia melingkarkan pakaiannya di leher beliau, menjerat beliau dengan tarikan yang keras, dibentuk tali kayu. Lalu Abu Bakar tiba di situ dan langsung mencengkeram pundaknya serta menyingkirkan dari sisi beliau. Dan beliau, Abu Bakar berkata, apakah kalian tega membunuh seorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Ini bentuk penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Tapi efek daripada perlakuan mereka membuat justru banyak orang yang simpati kepada Nabi dan banyak orang yang masuk Islam. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an